Awal mula berdirinya kerajaan Jin Laut Selatan. Babat Tanah Jawa, riwayat Dewi Naga Hijau, penguasa Laut Selatan. Pada zaman Rasulullah diutus oleh Allah, bangsa Jin, bangsa dewa-dewi tidak boleh lagi menemui manusia di alam gaib. Tidak bermain lagi di kancah dunia luar. Di Tanah Jawa setelah era para wali songo, mereka mundur dan mengizinkan Islam disebarkan di Tanah Jawa. Demikian Syekh Mahfudin menjelaskan kepada kami pada pagi hari setelah berjamaah sholat subuh. Pada suasana masih gelap, saya dapat melihat nenek Dewi Naga Selatan berada di sekitar kami. Namun dalam bentuk bayangan. Sang Dewi hanya tersenyum dan memanggut tanda setuju pada Syekh untuk menceritakan babat Tanah Jawa. Sejak zaman dulu, 50.000 tahun yang lalu, Dewi Naga Selatan ditempatkan bersemayam di Tanah Jawa di Indonesia. Atas perintah bapaknya Malaikat Jaan untuk menetap dan tinggal di daerah Gunung Selok. Yang dimana letak persisnya di Gunung Selok, daerah Cilacap, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di mana di daerah Cilacap ini tempat letaknya pusatnya pusar bumi dan bersemayam para dewa-dewi seluruh dunia, dan juga tempat tinggalnya Sanghyang Wenang dan Sanghyang Wening. Begitu juga Eyang Semar, yaitu salah satu dewa yang bermain di Tanah Jawa. Yang dimana Eyang Semar ini adalah utusan dari Sang Hyang Sis untuk mengajarkan orang Jawa tentang tata krama, yaitu tentang sopan santun bijaksana dalam segala hal, harus legowo dalam hidup, tapi bukan berarti tidak berusaha pasrah, bukan berarti diam diri, ya harus bisa berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik buat kita jangan terima mentah-mentah. Yang mana Sang Hyang Sis ini adalah kakak pertama dari Naga Selatan. Dewi Naga Selatan mempunyai 3 orang anak, yaitu Dewi Blorong, Dewi Rara Panas atau Dewi Kidul, dan Dewi Ningrum. Yang pertama Dewi Blorong, menguasai sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah di Indonesia. Yang kedua Dewi Rara Panas, menguasai daerah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah di Indonesia. Yang ketiga Dewi Ningrum, hanya menguasai Jawa Timur saja. Ketiga putrinya ini masing-masing memiliki sukma sejati ular kobra, naga hijau, dan ular sanca. Ketiga putri bangsa Jin itu memiliki sifat dan perwatakan yang berbeda-beda. Dewi Rara Panas adalah dewi yang berparas cantik dan memiliki kemiripan dengan ibunya Dewi Naga Selatan, yang bersifat welas asih dan bijaksana. Sedangkan saudara tuanya yakni Dewi Blorong berwatak panas, dikdaya, dan menjadi ratu penguasa ilmu kegelapan. Beliaulah dewi dari segala lembut yang menyebarkan ilmu kekebalan, ilmu kesaktian, ilmu santet, dan sebagainya. Oleh karena itu, kekacauan yang disebabkan oleh ilmu-ilmu tersebut sebenarnya berasal dari Dewi Blorong dan bukanlah dari Dewi Rara Panas atau Dewi Roro Kidul. Dewi Ningrum adalah ratu yang berwatak dingin dan lemah lembut. Tokoh yang terakhir ini jarang muncul di dunia spiritual ketimbang kedua tokoh sebelumnya, yakni Dewi Blorong dan Dewi Rara Panas. Dewi Blorong mengangkat 2 orang anak. Yang pertama adalah Dewi Kadita. Dewi Kadita adalah putri raja dari ratu di zaman kerajaan Sunda kuno, yaitu Prabu Mundingwangi, yang mendapat cercaan dan hinaan akibat adanya fitnah yang disebarkan kerabat istana. Putri raja tersebut akhirnya diasingkan ke hutan karena selain tidak disukai di kalangan istana, ia memiliki penyakit kulit yang sangat aneh. Walaupun seorang putri raja, namun dengan penyakit kulit seperti ini, tubuhnya menjadi amis dan berbau busuk. Diduga putri tersebut terkena ilmu teluh dari para punggawa istana, karena disuruh oleh beberapa kerabat istana yang terkena bisikan jahat tersebut.
Akhirnya sang putri berputus asa dan terus berjalan tanpa arah sehingga sampailah ia di suatu tebing samudera yang bergelombang lautnya sangat dahsyat. Lalu ia mendengar ada bisikan yang dimana yang membisikkan itu adalah Dewi Blorong, penguasa Laut Selatan dari bangsa jin. Kemudian ia berjanji kepada penguasa laut untuk menerimanya menjadi pengikutnya. Namun, sang penguasa laut yakni Dewi Blorong memberkati ia sebagai ratu di alam goib dengan satu syarat. Syarat tersebut adalah sang putri harus terjun ke laut supaya dapat menjelma menjadi bangsa lelembut atau ruh halus. Dan akhirnya sang putri lalu dijadikan ratu penguasa pantai selatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Mengenai adanya petilasan Roro Kidul dan makamnya yang berukuran besar di sana, ini adalah kisah nyata bukan legenda. Salah satu pemimpin Republik Indonesia, presiden pertama yaitu Bapak Soekarno dibantu oleh Ratu Kadita, penguasa Laut Selatan yang berada di daerah Jawa Barat. Letak persisnya di daerah Sukabumi, Karanghawu. Anak kedua dari Dewi Blorong adalah anak dari Ratu Atas Angin, yaitu Putri Nawang Wulan. Untuk menjadi penguasa pantai selatan karena telah teruji sebagai pelaku di bumi dengan ketabahan dan kasih sayang layaknya seorang wanita manusia. Pada waktu itu Putri Nawang Wulan yang turun mandi bersama saudara-saudaranya, mereka bertujuh, tapi di antara semuanya dialah paling cantik dan baik hati, yang dimana mereka mandi di sebuah telaga di bumi, yakni Tanah Jawa. Mereka bersenang-senang, tertawa bersama, bersukaria. Tapi tanpa disadari mereka ada yang melihat sesosok manusia yang berjenis lelaki. Betapa kagetnya dia sambil mengintip di semak-semak belukar melihat bidadari cantik-cantik sedang mandi. Dan kebetulan laki-laki tersebut adalah orang sakti yang bernama Joko Tarub. Lalu ia diambil salah satu selendang dari bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Kemudian dia simpan di balik bajunya. Tibalah saatnya para bidadari tersebut untuk kembali terbang ke angkasa meniti pelangi. 6 bidadari telah siap dengan membentangkan selendangnya. Namun seorang putri masih sibuk mencari-cari di manakah gerangan selendang yang ia letakkan di balik semak. Alangkah gundah gulananya sang putri manakala para bidadari telah terbang menuju angkasa. Akhirnya ia mengadu dan menangis jadi-jadinya di sebuah akar pohon besar di tepi telaga. Joko Tarub mengambil kesempatan ini untuk merayu sang putri agar jangan terlalu bersedih dan berduka karena ia bersedia menolong dan memberinya tempat tinggal sampai selendang yang dicarinya ditemukan. Ini juga bukanlah legenda tetapi kisah nyata yang terjadi di dunia. Dan pada suatu masa, sang putri berhasil menemukan selendang miliknya di sebuah guci yang selalu dirahasiakan oleh suaminya Joko Tarub. Akhirnya sang putri mempersiapkan diri kembali ke telaga untuk terbang menuju angkasa ke keratonnya Ratu Atas Angin, yang dimana mempunyai anak satu laki-laki berusia masih berumur 1 tahun. Sebenarnya sang putri berat meninggalkan anak semata wayangnya, tapi dia kangen juga dengan keluarga yang di angkasa. Joko Tarub sangat terkejut dan sedih harus kehilangan sang putri Nawang Wulan. Dan dia memohon untuk tinggal beberapa masa lagi sambil berlari dan menggendong anaknya yang masih kecil. Setelah sekian lama Putri Nawang Wulan pulang ke asalnya. Mulailah sang putri memikirkan suami dan anaknya yang di bumi. Lalu dia minta izin sama ibundanya untuk menemuinya sebentar. Lalu ibundanya mengatakan, "Sekalinya turun anakku, turunlah untuk selamanya. Karena bunda sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Dan nanti anakku akan diangkat anak oleh turunan bangsa jin yang menguasai wilayah Jawa Tengah, yaitu Dewi Blorong. Tapi anakku akan hidup di dunia hanya 35 tahun.
dan anakmu sendiri tidak lama hidup di dunia hanya sampai remaja nanti meninggalnya karena sakit. Dan akan ikut dirimu anakku di alam sana. Kalau anakku sudah siap, Bunda antarkan sekarang atau mau dipikirkan lagi?" Lalu dengan tegas Putri Nawangwulan mengatakan, "Dengan berat hati, saya siap apapun yang akan terjadi di dunia. Saya akan menjalani dan tidak akan meninggalkan ajaran dari leluhur sendiri." "Baik, kalau begitu." Dengan air mata berlinang, dia mencium tangan ibundanya memohon restunya. "Kuatkan hatimu, Bunda akan tetap memberikan ilmu, tapi dipakai saat yang darurat anakku." Lalu Bunda Ratu Atas Angin memanggil pengawal pribadinya dan beberapa punggawanya yang dipercaya untuk mengawal turun ke bumi. Yang dimana dengan diiringi 50.000 bala tentara dengan kereta kencana yang ditunggangi dan ditarik 4 ekor kuda terbang menuju telaga yang dimana tempat pertama bertemu dengan Joko Tarub. Setelah sampai di tempat tersebut, betapa senangnya Putri Nawangwulan karena ia bisa dapat bertemu dengan suami dan anaknya. Lalu ia buru-buru mendatangi rumah Joko Tarub. Sesampainya di sana, dia hanya melihat anaknya sedang bermain sendiri. Lalu dia bertanya kepada anaknya, "Kemana bapakmu, Nak?" Dijawab dengan mata memandang dan tertegun sejenak, "Bapak ada di sawah, terkadang mengajarkan orang bela diri." Lalu Putri Nawangwulan menangis hatinya, ingin rasanya memeluk tapi takut anak itu ketakutan. "Ya sudah, saya tunggu di sini sampai bapakmu pulang. Kenalkan, nama saya Ibu Nawangwulan." Lalu anak itu berkata, "Oh, ini yang diceritakan bapak bahwa saya mempunyai ibu berasal dari langit, yang bukan asli manusia dari alam lain." Putri Nawangwulan kaget, tidak disangka bahwa bapaknya bercerita tentang siapa dirinya dan langsung dipeluk anaknya dengan menahan tangis. Yang dimana anak itu sudah berusia 6 tahun. Tapi batin Putri Nawangwulan mengatakan, padahal baru beberapa bulan sudah besar seperti ini. Lalu mereka bermain bersama, tertawa bercanda tanpa disadari Ibunda Putri Nawangwulan melihat dari kejauhan di mana anaknya bahagia. Dan tak lama kemudian datanglah Joko Tarub pulang ke rumah. Melihat istrinya Nawangwulan kembali, apa yang dipikirkan selama ini bahwa istrinya tidak akan datang lagi dan tidak mau memaafkan dirinya. Dan tidak akan mau bertemu lagi dengan anaknya yang di bumi. Akhirnya mereka saling berpelukan dan saling tangis-tangisan dan saling maaf-maafan. Suatu saat kemudian Putri Nawangwulan bermain ke pantai Jawa Tengah bersama anaknya pada saat suaminya pergi ke ladang. Dia ingin mengajak anaknya melihat pantai laut yang luas supaya anaknya mengerti alam di bumi ini. Tapi tanpa disadari dari kejauhan dipantau oleh Dewi Blorong dan panglimanya, yang dimana Dewi Blorong tahu suatu saat anak ini akan menjadi penguasa Laut Selatan. Dan pada saat itu juga Dewi Blorong mau pulang ke istananya. Dan Dewi Blorong bilang kepada panglimanya sekarang belum saatnya untuk diambil. Setelah puas bermain, pulanglah Putri Nawangwulan dengan anaknya yang sudah tak terasa sudah sore. Takut suaminya mencari-cari. Seiring sejalan anaknya sudah mulai besar meningkat remaja hingga usia 20 tahun. Mulailah anaknya sakit-sakitan karena tidak ada obat yang membuat anaknya sehat lagi. Maka jadilah ibundanya terpikirkan terus. Dan akhirnya tidak mau makan, tidak mau tidur, akhirnya ikut sakit juga. Karena dia ingat cerita ibundanya, usianya tidak lama di bumi. Putri Nawangwulan sempat sebentar berbicara dengan ibundanya lewat batinya.
Salam sejahtera Ibunda Nawang Wulan. Apakah tidak bisa dikasih waktu? Sudah 9 tahun lamanya anaknya sakit tidak sembuh-sembuh. Apa ini sudah menjadi takdirnya anakku Ibunda? Sambil menangis, Putri Nawang Wulan karena tanpa anak saya, Putri Nawang Wulan tidak bisa hidup karena belahan hati Putri Ibunda. Lalu ibundanya berkata dari awal, Bunda sudah bicara, memang itu jalan hidup anakmu. Karena mengikuti alam manusia yang dimana harus mati. Tapi nanti ada yang menjemputmu dari bangsa jin, yaitu Dewi Blorong yang akan menjadi ibu angkatmu di Laut Selatan. Ya sudah, kalau begitu, Putri Nawang Wulan akan mengikuti peraturan yang ada. Kalau memang itu takdir putri dan anak putri, terima kasih Ibunda, salam sejahtera selalu. Ya, Ibunda hanya bisa mendoakan dari jauh. Tak lama kemudian, ada yang datang dan ternyata utusan Dewi Blorong untuk membawa anaknya dan Putri Nawang Wulan. Lalu Putri Nawang Wulan berkata, silahkan apabila mau dibawa anak saya siap, dan tak lama kemudian dibawa oleh utusannya. Tidak berapa lama kemudian Putri Nawang Wulan dibawa juga. Tapi sebelum dibawa, dia menitip pesan kepada suaminya Mas Joko Tarub. Jagalah dirimu baik-baik dan harus hati-hati dengan siapa saja. Lalu Putri Nawang Wulan berkata, saya sudah dijemput, waktuku sudah tiba dan selamat jalan. Dengan berteriak, Nawang Wulan, jangan tinggalkan saya, sama siapa nanti saya akan hidup tanpa kalian. Saya tidak akan berdaya sebelum nafas terakhir pergi, saya akan membantu Mas Joko di alam sana. Lalu pergilah Putri Nawang Wulan dan dibawalah oleh utusan Dewi Blorong untuk dibawa ke istana Dewi Blorong yang dimana sudah ditunggu di singgasananya untuk menerima Putri Nawang Wulan yang nantinya untuk diajarkan ilmu kesaktian dan kejayaan, dan akan bersatu dengan anaknya yang dimana anaknya akan membantu nantinya. Setelah sampai di istana, lalu dibawa menghadap ke Dewi Blorong dengan rasa hormat. Putri Nawang Wulan memberi salam, lalu dibalas kembali, salammu saya terima. Berdirilah anakku, kini dirimu panggil saya Bunda, pengganti ibumu yang di angkasa, sebagai ibu angkatmu yang di Laut Selatan, dan di mana Bunda akan mengajarkan Nawang Wulan ilmu politik kerajaan dan kesaktian dan juga kejayaan, dan di mana diajarkan apabila ada manusia yang gampang dan goyah keimanannya, Nawang Wulan ajak untuk membuat suatu perjanjian tertulis dan lisan tanpa disadari telah ditipu oleh bangsa lelembut. Setelah diajarkan selama 2 tahun, barulah dinobatkan menjadi penguasa Laut Selatan yang menguasai dari Parang Tritis sampai dengan Parang Kusumo, yang dimana istananya bersebelahan dengan Dewi Blorong. Dia diberi pasukan banyak panglima dan ada Mahapati, Patih, Punggawa, pengawal pribadi, dan lain-lain. Dan setelah mahir dan pintar mengatur tata negara di istana, disinilah mulai Ratu Nawang Wulan bermain selain membantu suaminya di dunia, dan Ratu Nawang Wulan mulai mencari manusia untuk membantu mereka. Tetapi minta syaratnya, yaitu minta nantinya mau jadi pengikut saya. Terserah berapa mau dikasih, dan di mana pantangannya tidak boleh menantang saya dengan memakai baju merah atau hijau. Tapi kalau tidak akan diapa-apakan atau tidak disakiti. Seiring dengan waktu, tiba-tiba lautnya merasa terguncang. Ada apa gerangan di atas sana? Siapa yang membuat goncangan dengan dahsyatnya? Lalu dibukanya kaca benggala. Setelah melihat itu semua,
Lalu Ratu Nawangwulan keluarlah dari istananya dan menghampiri lelaki muda yang sedang bertapa di atas batu di pinggiran tebing. "Wahai Senopati, ada apa engkau mengganggu dan mengguncangkan istanaku? Apa yang kamu inginkan, Senopati?" Lalu ia berkata, "Wahai Ratu Penguasa Laut Selatan, saya ingin jadi raja. Bisakah Ratu membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya?" "Baik," Ratu Nawangwulan berkata, "saya akan membantu Senopati menjadi raja besar di tanah Jawa, dan begitu juga sampai keturunanmu kesananya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mau menikah dulu dengan saya. Maukah Senopati ikut dengan saya ke istana saya?" Lalu dijawab oleh Senopati, "Baik, Kanjeng Ratu." Lalu dibawalah Senopati ke istananya. Di sana dipersiapkan acara untuk persiapan pesta pernikahan. Tapi sebelum itu, Ratu Nawangwulan melapor kepada Dewi Blorong bahwa saya mau menikah dengan manusia, yang dimana minta tolong saya untuk membantu membuat istana di tanah Jawa ini, lalu direstui oleh Dewi Blorong. Kemudian pernikahan dilangsungkan dengan meriah, dan setelah itu Ratu Nawangwulan mengingatkan perjanjiannya. "Jangan lupa istana itu buatkan khusus untuk saya, dan saya juga minta anakmu yang lahir dari istri-istrimu, dan akan saya juga majukan anak-anakmu untuk meneruskan generasi Senopati. Dan nanti akan kasih gelar bukan raja, tapi Panembahan Senopati, karena bukan turun dari keturunan asli raja. Karena Kanda adalah seorang panglima yang berambisi ingin menjadi raja. Dengan Panembahan Senopati mempunyai anak, satu laki-laki yang berbadan sukma dengan Ratu Nawangwulan. Akhirnya terbentuklah suatu istana besar di Yogyakarta hingga sekarang yang dinamakan tidak pernah lepas adanya sesaji-sesaji di setiap tiang-tiangnya. Dan dililiti kain kuning dan hijau, itu semua permintaan Ratu Nawangwulan. Saya akan menceritakan sedikit tentang siapa Ratu Atas Angin, ibunda yang sekarang anaknya sudah menjadi Ratu Penguasa Laut Selatan, yaitu Ratu Nawangwulan. Ibunda Ratu Atas Angin itu adalah ratu ciptaan dari Dewi Bulkis yang bersemayam di atas awan, yang sekarang diciptakan ratu-ratu yang dimana orang-orang temui itu di Laut Selatan adalah ciptaan dari kedua ratu tersebut, yaitu Ratu Kadita dan Ratu Nawangwulan atas pengetahuan Dewi Blorong. Cerita ini disampaikan untuk mengetahui bahwa belajar ilmu gaib akan ada dampaknya dalam diri sendiri dan turunannya. Memang ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Tapi banyak yang tidak berhasil, dan itu dapat merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk merubah takdir itu harus dikeluarkan siluman-siluman dari badan manusia, yang dimana harus dilawan dari hatinya, karena ada turunan yang asli menjaga di dalam badannya. Apabila tidak dikeluarkan, pasangannya yang liar-liar tidak akan keluar turunan aslinya. Yang jaga tidak bisa bermain karena turunannya menginginkan keberhasilan dan kejayaan dan kekayaan. Tapi terkadang manusia tidak menyadari, pergi kemana-mana malah menutup diri sendiri tanpa disadari rezekinya terambil oleh orang lain. Dan kalau ingin menjadi sejatinya manusia, harus dikeluarkan siluman-siluman dari dalam badan manusia supaya hilang apes dan terbuka kembali rezekinya. Tapi itu tidak mudah kalau tidak dilawan dari hati yang paling dalam dengan kekuatan diri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.